Halo Sobat Setir. Wah, kembali lagi bareng gua Chris Dan gua Kema. dan pada video kali ini spesial banget. Karena Setir Kanan akan goes to Semarang. Pengen mudik 2022 lancar. Asik Mantap banget. Setelah 2 tahun kita semua belum bisa mudik, akhirnya hari ini kita bisa pulang kampung. Bener, Kita mau ke akhirnya. Semarang, tapi kita bukan naik mobil biasa. Spesial. Spesial banget karena hari ini kita akan naik 2 mobil listrik. Betul. Mantap banget. Yang Yang satu adalah Toyota Corolla Cross Hybrid. Yang satu adalah Hyundai Kona EV. Betul banget. Kalau kalian penasaran kira-kira kayak gimana nih, kita sampai nggak nih ke tempat tujuan ya? Bener. Soalnya kan naik mobil listrik ya. Kalau kalian penasaran, tonton terus video. dong pastinya. Dan Oke. kita akan ada beberapa seri video juga ya. Benar. Salah satunya ini nih, mereka lagi ngevlog. Betul. Di belakang kita lagi ngevlog. Nanti pantengin tungguin terus aja. di Setir Kanan. See you. Tiga, dua, satu. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah memulai perjalanan dari Jakarta menuju Semarang. Dan tadi Chris sudah isi ini bensinnya Toyota Corolla Cross Hybrid yang kita pakai ini ke full. Dan juga kita udah reset untuk tripnya. Jadi nanti ketika sampai sana kita mau ngecek kira-kira seberapa irit sih mobil ini. Mobil Toyota Corolla Cross Hybrid. Dan ini sebelum gue berangkat, gue sudah menggunakan beberapa fitur yang ada di Corolla Cross ini untuk membuat gue nyaman gitu perjalanan panjangnya. Salah satunya adalah untuk kemudinya. Karena kemudi di mobil ini sudah bisa tilt dan juga teleskopik, sehingga bisa diatur sesuai dengan kenyamanan gue. Selain itu juga, untuk kursi pengemudi sudah mendapatkan yang namanya pengaturan secara elektrik. Jadi nggak perlu cetok lagi, udah cukup geser-geser aja, posisinya sudah bisa enak kayak gitu. Mungkin sayangnya satu, belum ada lumbar supportnya di tempat duduk, tapi nggak masalah karena ini udah semi bucket, jadi udah cukup memeluk badan gua, jadi gua udah merasa cukup nyaman juga untuk dari segi tempat duduknya. Selain itu juga salah satu fitur yang sangat berguna menurut gua untuk persiapan perjalanan panjang adalah fitur yang ada di layar entertainment-nya, yaitu adalah untuk membaca e-money. Jadi di fitur ini nanti kalian bisa untuk men-scan e-money kalian untuk mengetahui kira-kira berapa sih sisa saldo kalian. Jadi kalian nggak perlu untuk menerka-nerka lagi, bisa langsung tahu ada berapa sisa saldonya. Selain itu juga yang asik juga untuk dikulik adalah ada sunroofnya di atas. Kayak sekarang nih, sekarang cuacanya lagi agak-agak mendung, lagi agak-agak hujan, bisa dengan nyaman tinggal gue buka supaya sinar matahari bisa masuk. Jadi benar-benar prepare untuk kenyamanan perjalanan yang panjang. Kemudian lanjut lagi, banyak banget hal-hal yang membuat gue semakin nyaman saat berkendara. Salah satunya adalah fitur cruise control yang cukup sering gue pakai juga, terutama di kondisi yang gak gitu macet. Ini kayak gini nih sekarang, perjalanan cukup lancar, gak gitu macet. Gue sering pakai, sering gue set untuk di antara 80 sampai 90 supaya gue juga nyaman dan juga nggak melebihi batas kecepatan gitu ya kan. Batas kecepatan sekarang nggak boleh lebih dari 100, gue bisa tetap menjaga di 80 hingga 90. Ini semua membuat gua semakin nyaman dalam berkendara. Selain itu juga banyak auto-autonya di sini. Di sini untuk lampunya sudah auto. Juga untuk wiper juga auto. Jadi gua nggak perlu untuk ribet-ribet lagi ngatur-ngaturnya. Ini sangat membuat gua nyaman untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil ini. Oke Sobat Setir, setelah tadi kita riset nih, gua dan Kema mengenai trip A-nya. Jadi sekarang kita bisa lihat nanti seberapa jauh kita berjalan, kecepatan rata-rata segala macam, bisa kita lihat juga konsumsi listriknya gua berapa dan konsumsi bensinnya si Kema berapa. Nah, sekarang sambil perjalanan gue juga bakal sharing ke kalian gimana sih rasanya berkendara dengan si Kona elektrik ini. Yang pertama tentunya yang langsung kalian merasa adalah posisi duduk dari joknya yang udah elektrik kiri dan kanan. Jadi penumpang depan pun mendapatkan rasa yang mewah tentunya. Pengaturannya gampang, bisa maju mundur. Termasuk kalau yang pengemudi dia ada lumbarnya nih. Jadi buat si punggungnya tuh bisa diapit, bisa nonjol ataupun makin ke dalam. Jadi bisa menyesuaikan dan semakin nyaman tentunya.
soal setir, di sini kita juga udah dapat tilt dan telescoping, dan jaraknya lumayan jauh nih, jadi bisa menyesuaikan banyak postur tubuh masyarakat Indonesia. Urusan setir, dia udah dilapisin kulit, joknya juga udah dilapisin kulit, dan jadi nyaman banget, jadi mewah tentunya. Di sini genggaman setirnya semakin mantap. Di sini ada lekukannya buat jempol, jadi enak nih. Dan juga udah ada real stitching, jadi kesannya semakin mewah. Selain itu, kalau kita lihat ke depan, dia udah ada cluster instrumen yang full digital. Kita bisa ganti-ganti, ada 4 mode. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, warna biru, dan juga ada yang bentuknya cube. Jadi kotak gitu kayak pesawat antariksa. Keren banget. Nah, nggak sampai di situ aja, dia juga udah punya HUD head-up display. Jadi kita berkendara tetap bisa ngelihat fokus ke depan aja, karena informasinya bakal ditampilin di HUD-nya itu. Ada speednya kita, ada blind spotnya juga, jadi ketahuan semua di situ. Mantap nih, lengkap banget. Selain itu, yang semakin membuatnya terasa futuristik adalah di sini nih, bagian untuk tuas transmisinya udah nggak pakai tuas lagi. Sekarang dia bentuknya tombol shift by wire PRND yang kita tinggal tekan saja. Ini kesannya jadi semakin mewah tentunya sobat setir. Dan selain itu juga joknya selain tadi udah kulit, dia juga sudah dilengkapi dengan cooler dan heater seat. Jadi penumpang depan dan juga pengemudi mendapatkan fitur tersebut, jadi makin nyaman nih. Kalau kedinginan bisa pakai penghangat, kalau kepanasan bisa pakai pendingin. Lengkap banget. AC-nya juga lengkap, pengaturan arahnya, kebuka, ke kaki, di kaca depan, termasuk juga ada front defogger di belakang. Mantep banget deh. Dan gak kalah, ini lagi hujan, wipernya udah auto, tinggal kalian set di auto, dia bakal menyesuaikan sesuai dengan intensitas hujan. Dan lampunya dia juga udah auto, jadi kita tinggal masuk di auto, nanti kalau gelap dia nyala sendiri. Wah, lengkap banget deh sobat setir. Nah, sama itu lagi, dia ada sunroof, jadi meskipun dia compact SUV, tapi kabin tetap terasa luas karena berkat adanya sunroof ini. Enak banget nih. Oh iya, hampir ketinggalan, remnya udah elektrik, termasuk dia dapat auto hold. Mantap. Oke, soal fitur hiburan, nah di sini nggak kalah menarik karena dia udah dapat layar touchscreen yang tentunya tetap dilengkapi dengan tombol-tombol fisik untuk shortcutnya. Jadi kita bisa gampang aksesnya, termasuk juga untuk volume. Selain ada di steering switch di sini, ini juga ada tombol fisiknya di sebelah kiri sana. Dan di sini sudah terintegrasi dengan mobilnya, jadi kita bisa lihat status baterai. Di sini ada electric vehicle atau EV, di mana di sini kita bisa lihat energy information. Jadi ada persentase dari baterai kita, bisa dilihat dengan menggunakan arus DC atau AC itu bisa berapa lama kita ngecas sampai 100%. Lalu kita juga dikasih tahu nih eco drivingnya kita udah berapa kilogram CO2 yang kita tidak keluarkan. Termasuk juga ada charge management. Jadi di sini kita bisa atur mau jam berapa kita mulai ngecas dan sampai berapa kapasitas baterainya, termasuk juga di cut-nya di jam berapa. Mantap banget nih. Jadi kita tinggalin di rumah pun dia bakal ngatur sendiri mau ngecas, mau cut untuk ngecasnya sendiri. Nah, selain itu juga soal mengenai motor listrik dan juga mengenai baterainya. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai 39 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak hingga 345 km. Itu kalau pakai AC. Nah, kalau nggak pakai AC bisa lebih sebenarnya. Kita sedang menuju Semarang yang jaraknya itu sekitar 400 km-an, yang mana artinya itu di luar kemampuan nih sebenarnya dari mobil ini. Tapi banyak sekali tempat untuk kita ngecas yang disediakan Hyundai juga sepanjang jalan. Jadi tenang aja, kita bisa ngecas nanti di jalan. Selanjutnya juga mobil ini memiliki motor listrik yang memiliki output hingga 136 HP dan torsinya 395 Nm instan langsung dari injakan pedal pertama. Wah, jadi spontan banget dan wah, harusnya sih fun banget nih mobil. Habis ini
ini kita ke rest area, kita mau mampir di premium lounge-nya Hyundai. Kita lihat di sana kita bisa ngapain aja. Apakah bisa ngecas? Semoga saja bisa ngecas ya. Sobat Setir, kita udah sampai di KM 57 dan sekarang gua ada di premium lounge-nya Hyundai. Di sini disediain pengecasan. Jadi kita sambil ngecas nih mobilnya. Tadi kita berangkat di 93% dan nyampe sini sekitar habisnya jadi sampai di 78% dan kita lihat sekarang tadi udah ngecas bentar sih, baru sebentar. Nah, bisa kita lihat sekarang udah di 81%. Nah, kita tungguin aja nih. Kita bisa sambil istirahat di belakang sana, bisa sambil ngemil, bisa sambil kursi pijat, bisa sambil nonton juga. Pokoknya kita istirahat, relax di sini sambil nungguin baterainya kembali penuh lagi karena perjalanan kita masih panjang nih. Nah, gimana sama si Kema? Kita tanya yuk. Halo Sobat Setir, sekarang gue udah ada di posko siaga Toyota di rest area kilometer 57. Sambil nungguin Chris lagi ngisi baterai mobil listriknya, sekarang Corolla Cross Hybrid kita mau dicekin dulu nih untuk tekanan anginnya kayak gimana, masih oke atau enggak. Sebenarnya ini kita udah cek pas sebelum kita berangkat, tapi kita pengen cek lagi supaya nanti perjalanan ke depannya lebih aman dan nyaman. Karena tekanan ban ini juga pengaruh ke keiritan dari mobil kita, supaya mobil kita juga tetap hemat kayak gitu ya. Nah, sekarang kita sekalian ke dalam buat ngeliat di dalamnya ada apa aja sih. Yuk ikutin gua. Nah, Sobat Setir, sambil nungguin Corolla Cross Hybrid kita lagi dicekin, sekarang kita lagi ada di lounge-nya Toyota. Nah, di sini, di sebelah sini ada disediain nih minuman, makanan, cemilan untuk kita yang lagi nunggu gitu. Jadi kita sambil nunggu, bisa sambil nyemil-nyemil, sambil minum dulu, sambil istirahat. Nah, kalau misalnya di sebelah sini nih, kita lihat, di sebelah sini kita bisa sambil ngecas juga, bisa ngecas, jadi sambil nunggu kita bisa ngisi HP, ngisi powerbank, dan lain sebagainya, sama kita bisa duduk di sofa juga. Nah, kalau misalnya di sebelahnya, di sebelah sana juga sama ada lounge kayak gini, tapi dia ada kursi pijatnya. Jadi kalau misalnya mau bersantai, bisa banget sambil nungguin mobil kita lagi dicekin dulu. Weh, Chris. Woi, Kema. Udah belum? Gimana di Toyota? Hah? Oke. Enak, aman. Ini udah belum? Ini gue tunggu dari tadi, lama banget. Iya. Udah tinggal jalan gua. Mobil listrik, Pak. Harus ngecas dulu. Aduh, ini gue udah tinggal jalan. Bensin lu masih aman? Bensin gue aman, tadi gue udah isi full kan. Dari berangkat ya? Tadi ya pas bareng. Kita 400.000 lah gue isi full tadi, terus ya udah. Tapi Pasti full sekarang. gue gratis. Gue belum keluar biaya sama sekali. Tapi gue lebih cepet. Tapi gue gratis. Gimana dong? Ya udah, pokoknya sekarang ini udah full belum nih? Udah cukup sih kalau cukup. kita mau jalan lagi. Aman sih. Ya udah, mending kita jalan sekarang. Biar Oke. cepet sampai Semarang. Let's go. Sip. Sobat Setir, jadi tadi kita udah istirahat dulu di KM 57 karena di sana ada premium lounge-nya dari Hyundai. Sekarang setelah tadi gua nyobain kan dari Jakarta sampai kilometer 57, itu sensasi berkendaraannya dari mobil ini benar-benar menyenangkan karena torsinya nggak bisa bohong, dia itu langsung spontan banget, kayak wah mantap. Ngebut banget, dia 395 Nm, jadi wah, top banget deh tenaganya. Selain itu juga yang terpenting dari mobil ini adalah dia itu nurut nih kalau kita belok-belokin. Nah, hal ini karena dia itu peletakan baterainya ada di bawah mobil ini persis ya. Jadi central gravity-nya ataupun berat bobot mobil ini itu paling beratnya ada di bawah. Jadi nggak limbung dan juga gampang banget nih untuk steeringnya itu lebih direct. Jadi nurut kalau kita belok-belokin, mobilnya lincah lah bisa dibilang. Selain itu juga yang paling penting adalah dia udah dilengkapi dengan fitur radar aktif Hyundai Smart Sense.
Jadi kita udah dapat nih, yang langsung kita bisa lihat adalah sini kiri kanan di spion ada blind spot monitoring. Jadi kalau ada mobil yang ada di blind spot tuh dia nyala lampunya memperingati kita kalau kita juga terlalu dekat, jadi bakal ada keluar suara. Dan ini juga termasuk jadinya sekaligus dapat rear cross traffic alert. Jadi ketika kita mundur ada objek yang mendekat dari kiri dan kanan nggak kelihatan tuh, dia bisa kasih tahu ke kita, jadi nggak bakal tabrakan. Dan dia juga udah ada cruise control, jadi kayak gini nih lagi di tol kita bisa menikmati perjalanan lebih santai dan juga nggak takut kena speed limit karena kita bisa set di bawah 100 ataupun ya paling mentok di 100. Nah, nggak sampai itu aja, dia juga udah dilengkapi dengan front departure warning atau lead departure warning. Jadi dia kasih tahu kita kalau di depan itu kendaraan atau objeknya udah jalan. Kalau lagi macet-macetan tuh kepake banget. Dan dia juga udah ada mitigation system yang mana dia akan kasih tahu kita kalau objek di depan itu udah terlalu nempel sama kita, udah mau terjadi kecelakaan, nah bisa dicegah. Di peringatan itu dia ada bunyi-bunyi suara, termasuk juga peringatan di instrumen cluster, dan juga nanti dia kalau sampai kita nggak gubris dia bakal ngerem sendiri. Jadi safety-nya oke banget. Yang nggak bakal hilang dari mobil listrik adalah ini, dia hening banget mobilnya karena dia nggak ada mesin konvensional, dia motor listrik aja. Jadi hening, yang paling terdengar ya sekarang jadinya suara ban aja nih yang masuk. Selain itu juga jadinya untuk budgetingnya tadi dari Jakarta sampai sekarang belum keluar budget sama sekali nih untuk pengisian daya listriknya. Oh iya, sampai kelupaan, dia udah ada ini nih, lane keeping assist tadi di Hyundai Smart Set-nya. Jadi kita nyetirnya lebih santai, dia bakal ngebaca marka jalan dan juga bisa belok-belok sendiri. Ih, enak banget, udah semi autonomous dan tentunya lebih irit untuk budgetingnya karena kita belum keluar duit sepeser pun untuk menjalankan mobil ini. Mantap. Halo Sobat Setir, setelah tadi kita udah istirahat di rest area, udah santai-santai, udah memulihkan energi lagi, sekarang kita sudah melanjutkan perjalanan dan udah cukup jauh nih ya. Sekarang kita udah di kilometer 122, walaupun masih jauh banget sampai Semarang, tapi nggak apa-apa. Nextnya gue akan bahas dari segi performa berkendara. Ini menurut gue performa berkendaranya oke banget sih. Mungkin untuk dari segi tenaga dan torsi karena gue pakai eco mode dari tadi, jadi nggak terlalu kuar-kuar banget. Tapi kalau misalnya kita switch ke mode normal dan juga untuk mode powernya, ya cukup asik juga untuk diajak berkendara. Agak ngebut sedikit, juga responsif. Mungkin karena mesin bensin digabung dengan motor listrik juga ya, jadi membantu untuk porsinya, sehingga rasa performa berkendaranya juga cukup menyenangkan. Selain itu, untuk dari segi manuver, untuk dari pergerakan setir juga oke banget. Gue bisa bermanuver dengan cukup lincah, sehingga rasanya nggak cuma nyaman, tapi juga asik untuk dikendarai. Nah, Sobat Setir, yang terakhir dan paling menyenangkan menurut gue mengendarai mobil ini adalah sama sekali nggak bosen. Ini karena kan perjalanan jauh, lama, panjang, tapi mengendarai mobil ini tuh rasanya menyenangkan, nggak bosan. Kenapa? Karena kalau mobil hybrid kan kita orientasinya adalah keiritan gitu ya. Jadi di sini banyak banget cara berkendara yang membuat kita harus memperhatikan supaya mobil ini semakin irit lagi. Itu sih yang asik menurut gua. Kayak misalnya salah satunya di instrumen sini kan ada gauge yang nunjukin apakah kita tetap ada di eco atau udah sampai power. Nah ini bagaimana kita menjaga supaya tetap ada di eco terus juga kita bagaimana misalnya ketika kita pelan kita switch ke EV mode full. Ini yang seru sih menurut gua karena kita jadi terpacu, jadi penasaran untuk bikin ini seirit apa ya gue bisa bikin di mobil ya. Jadi perjalanannya tuh rasanya nggak bosan dan juga nggak monoton. Ini yang juga penting banget ya. Jadi ketika di perjalanan kita juga nggak ngantuk karena ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah mungkin itu rasa berkendara yang gue rasakan sejauh ini di mobil Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Perjalanan masih jauh sampai Semarang. Ikutin terus ya videonya sampai habis. Sobat Setir, wah udah gelap aja nih. Sekarang udah jam 7. Kita udah di rest area 207 dan lagi ngecas. Nih Sobat Setir, kita lagi ngecas. Ini udah di 85%.
44 menit untuk mencapai 100%. Dan ini fast charging nih. Jadi sebenarnya udah dari tadi juga kita udah ngecas. Range-nya itu udah di sekitar 300 kiloan. Sebenarnya udah aman untuk sampai Semarang. Tapi kita tungguin aja sebentar lagi. Nah, ini kita di SPKLU-nya Hyundai. Dimana tadi kita pakai aplikasinya nih. Kita scan barcode di sini. Terus nanti kelihatan nih arusnya. Tadi biayanya itu cuman sekitar 47.000. Artinya dari tadi sekitar 60% sampai 100 itu sekitar cuma 47.000, 50.000 lah hitung. Dan mobil ini sudah sampai Cirebon. Gimana tuh Kem? Mobil lu udah habis berapa bensinnya? Gue baru keluar duit sekarang. Nah, ini fast charging. Dia pakai DC, dimana kalau DC tuh jadi atas bawah ini nih kepake soketnya. Ini aman nih, safety tuh, ditarik aman, kehujanan juga aman. Dan kita mau tinggalin makan dulu nih Sobat Setir. Tapi tenang, karena kalau udah dikunci pintunya pun nggak bisa dibuka, aman. So kita tungguin aja. Si Kema sama yang lain juga lagi di rest area yang lain, karena mereka belum bisa masuk yang rest area ini 207 karena tadi ditutup, rame di sini. Tapi kita bisa karena kita harus ngecas di sini, mau nggak mau harus masuk. So kita lihat gimana kabarnya Kema di sana dan pantengin terus perjalanan kita sampai di Semarang. Halo Sobat Setir, sekarang kita lagi ada di rest area 228. Nah, tapi sedih banget kita terpisah sama mobil satunya nih Sobat Setir, sama Hyundai Kona, karena mereka masuknya ke rest area yang sebelum ini. Soalnya tadi rest area yang itu penuh, jadi kita nggak boleh masuk lagi. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bertemu di rest area lainnya. Halo Pak Kema. Aduh, jam berapa nih? Jam 11 malam sekarang. Udah nyampe dari tadi, baru datang. Dari mana aja? Saya habis ngisi baterai Pak. Aduh, lama banget. Gimana perjalanan tadi? Tadi perjalanan lancar lah pakai Kona kan, nggak ada emisi lagi. Oh, tapi lama ya? Ini Iya. udah nyampe Ya. jam berapa? Setengah 11 udah nyampe. Beda berapa menit lah. Walah, udah setengah jam. Tapi gimana perjalanan aman naik mobil listrik? Aman dong. Kan pasti ini Sobat Setir penasaran kan, soalnya gimana experience pertama kali untuk pakai mobil listrik ke Semarang dari Jakarta. Sebenarnya sejujurnya pastinya deg-degan sih. Betul. Takutnya meskipun di range-nya itu aman, tapi alatnya yang nggak support gitu. Tapi puji Tuhan semua alatnya Sampai. support. Jadi tadi yang sempat kita misah pun, tadi sempet tuh alatnya ada trouble dikit lah yang Oh, pertama, iya, tapi iya. yang kedua aman. Jadi Jadi tetap mending pakai hybrid. yang nggak bisa bilang gitu juga. Nggak bisa gitu lah. juga ya? Habis berapa hybrid? Hybrid kan tadi kan lu isiin pertama 400 ribuan ya? 400 lah 400 kita hitung. ribuan sampai sini cuman habis setengahnya. Berarti kira-kira cuma 200 ribuan dari Jakarta sampai Semarang. Oke. Tadi efisiensinya 1 banding 25. Mantap juga. Ya, 1 banding 25. Berarti nggak ngisi ya? Nggak ngisi sama sekali. Nggak ada waktu tertunda untuk Nggak ada waktu, ngantuk. jalan terus. Makanya kita nyampe duluan tadi. Iya juga Ya, sih. kan. Kalau Iya. gua tadi ngisi udah yang ini ketiga kali Ngisi berarti. ketiga kali. Yang pertama di Hyundai bareng lu, itu kita 2 jam. 2 jam. Iya, habis itu yang Makan 2 jam. yang tadi lagi yang kita sempat misah di KM 207 Berapa jam? sejam. Sejam 3 jam. 3 jam. Habis 3 jam. Sekarang ngecas lagi. Udah sampai Bali gue ini mah. Sekarang Tapi ngecas dua-duanya pasti ada plus dan juga ada minusnya ya. Betul. Kalau misalnya untuk hybrid, plusnya itu kita lebih merasa aman gitu karena ada bensinnya, tapi ada motor listriknya juga. Benar. Tapi mungkin kalau misalnya untuk mobil listrik gimana? Kalau privilege-nya untuk mobil listrik, terutama untuk kalian yang mau mudik, ini kalian nggak perlu mikirin tanggal berapa karena dia Betul. bebas ganjil genap. Ya. Sekaligus juga kalian ikut inilah berpartisipasi untuk mencintai lingkungan gitu. Karena nggak pakai nol emisi ya? Ya, zero emission. Ya, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Mungkin kalau misalnya hybrid tadi lebih terasa aman karena bensinnya Ya. juga
Karena Dua-duanya ada listrik. emang sensasinya masih mobil Betul. umumnya lah ya. Tapi ke kalau mobil hybrid listrik tuh. rasanya lebih modern dan juga Betul. bebas emisi. Betul. Dan secara tenaga tetap menang gua dong. Kita menang, kita kasih deh menang Ya mobil kan? listrik. Lebih ngacir gitu kalau mobil listrik. Nah paling gitu ya Sobat Setir ya. Betul. Nah nanti mungkin kamu bisa tulis di kolom komentar juga kamu Nah. tim hybrid atau Tim merah? tim merah hybrid atau tim Biru atau EV. yes, nanti bisa langsung ketik di kolom komentar. Betul, di bawah. Betul. Mungkin untuk sekian untuk Untuk video video kita kali ini. Gua mau ngecas dulu nih. Ya udah gue juga mau. Ngajarin cas dulu kali. Hah? Ngajarin Boleh ngecas juga dulu. sih mau kasih lihat. Iya. Habis ini nanti kita kasih lihat dulu sebentar ya. Oke, kita kasih lihat dulu nih, Nih. cara ngecasnya kalau di SPKLU. Nah, gini Kem. Jadi Gimana, kalau gimana? di Hyundai kan kita masih dapat gratis tuh. Ah. Nah, kalau di sini kita harus download SPKLU PLN dulu Oke. di Play Store. Hmm. Habis itu kita harus bikin link aja. Hmm. Baru kita top up saldo kita. Nah, baru deh kita tinggal scan SPKLU. Nah, kita scan yang nggak lihat. Nah, yang ini nih yang di bawah. Oh, yang bawah. Terus habis itu kita tinggal masukin deh mau berapa kWh. Kita Hmm. masukin 20 deh ya. Tuh, 54.000. Murah ya? Iya. Murah banget loh. Mantap kan? Kita pasang dulu. Kayaknya gini. Nah, ini yang cepet nih yang DC. Jadi atas bawah tuh. Oh, fast charging. Fast charging. Udah, kita colok. Kita mulai pengisian. Mulai pengisian. Tinggal tunggu Oh, udah deh ya? Oh, udah deh ya? Oh, udah deh. Udah, berarti cukup sekian dulu nih untuk video kali Iya, ini. tapi menarik sih, mungkin bagi yang belum tahu jadi tahu gimana caranya ngisi mobil listrik. Gitu Betul, ya. gampang Nah, banget. Betul. Dan murah tentu. Dan murah ya. Ya boleh lah ya. Terbukti kan, nyampe. Dan mungkin yang penasaran kayak selama ini bertanya-tanya bisa nyampe nggak sih ini mobil listrik? Ternyata kita buktiin Nyampe. bisa. Karena makin banyak juga sebenarnya SPKLU Betul, ini. betul. Dan semakin dibangun juga infrastrukturnya ya. Betul. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Betul. Menyenangkan banget, bisa jalan-jalan, bisa trip menggunakan mobil listrik dan juga mobil hybrid. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow. Jadi follow. Jangan lupa juga follow Instagram kami di setir.kanan. Pakai tagline dulu. Oh iya. Pengen mudik 2022 lancar. Sekian, gue Kema Arya Putra. Gua Krisnadi. See you on the next video. Bye-bye.